Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam ibadah. Mari kita serahkan hati, pikiran kita sekalian untuk berjumpa dengan Tuhan sepanjang ibadah di hari pertama di bulan November ini. Kiranya kasih, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian di dalam ibadah ini. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji, syukur, hormat kami panjatkan kepadamu, di mana kami boleh bersama-sama lagi dengan anak-anak-Mu jemaat Kanaan menghadap tahta Tuhan yang kudus. Khusus pada hari ini ya Tuhan, di mana kami bersama-sama akan ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, sertailah, pimpinlah hati dan pikiran kami semua sepanjang ibadah ini dari awal sampai akhir. Biar nama Tuhan Yesus Kristus kami puji dan muliakan. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan yang mengasihi kita. Lagu yang sudah tidak asing lagi, Bapa Engkau sungguh baik.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Yang pada pagi ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu sebagai nats pembacaan kita membaca juga dari Mazmur 119 ayat 105. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada waktunya, pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk merenungkannya, agar firman Tuhan ini tidak lalu dengan sia-sia, tapi dapat mendapat tempat di dalam hati kami sekalian. Ya Tuhan, biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sekalian, agar supaya kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang kami baca tadi, dan kami dapat mengerti pesan Tuhan melalui firman, ayat-ayat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya percaya kita semua sudah kangen, rindu untuk berjumpa satu sama lain. Setelah hampir 7 bulan kita hanya bisa beribadah dari rumah kita masing-masing melalui online, seperti saat ini. Karena disebabkan karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih belum mereda. Bahkan ada beberapa negara di Eropa seperti Prancis dan Italia misalnya, penularan COVID-19 ini cenderung meningkat kembali. Jumlah orang yang terpapar tidak menurun, menunjukkan adanya pertambahan. Sehingga pemerintah Prancis misalnya telah menetapkan lockdown sampai akhir bulan Desember nanti. Mungkin juga ada di antara kita yang sudah kangen menikmati masakan Ibu Ana yang sejak minggu ketiga bulan Maret lalu sampai saat ini masih cuti besar. Kita patut bersyukur atas upaya pemerintah kita yang bekerja keras agar pemberian vaksin kepada masyarakat dapat dilaksanakan bulan Desember, yaitu bulan depan, atau setidaknya awal bulan Januari tahun depan, tahun 2021. Jangan kita terpengaruh oleh berita-berita hoax. Abaikan saja, dan kita wajib berdoa syafaat untuk pemerintah dan masyarakat kita. Untuk itu kita harus tetap teguh di dalam iman, serta berdoa agar kiranya kuasa darah Yesus Kristus melindungi serta menyembuhkan kita. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam perenungan firman Tuhan dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang kita baca tadi. Sudah 1 bulan berjalan sejak tanggal 1 Oktober lalu, kita diajak untuk giat membaca Alkitab secara teratur setiap hari. Yang dimulai dari kitab Injil Matius dan sampai hari ini sudah sampai ke kitab Kisah Para Rasul. Tidak terasa ya, 4 Injil, Matius,
Markus, Lukas, dan Yohanes, kita telah selesai membacanya. Kita berterima kasih kepada Pak Sahlan dan Pak Anton yang menggagas dan memberikan motivasi kepada kita semua melalui grup WA GBA. Apa itu? Gerakan Baca Alkitab. Apakah saudara-saudara merasakan manfaat dari membaca Alkitab secara teratur setiap hari? Sudah pasti saudara akan menjawab ya. So pasti ada manfaatnya. Tetapi saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa membaca Alkitab itu tidaklah sama dengan membaca buku biasa atau membaca majalah, membaca koran, atau buku pelajaran sekolah. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, adalah firman Allah. Membaca Alkitab berarti kita memberi diri untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menaruh rasa hormat kepada Tuhan dengan cara berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan Roh Kudus agar kita dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dan apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman yang kita baca itu. Lalu yang kedua, tidak sekedar membaca, lalu kemudian kita melupakan apa yang baru saja kita baca itu. Yang kedua, saudara, kita harus merenungkannya dan menerjemahkan firman Tuhan tersebut dalam perilaku kita sehari-hari, baik dalam perkataan dan terutama dalam perbuatan kita. Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, jangan kita sekedar menjadi suka membaca firman Tuhan, tapi kita harus menjadi pelaku dari firman Tuhan yang kita baca itu. Artinya, kita terjemahkan di dalam perilaku kita sehari-hari. Kapan sih sebetulnya waktu yang ideal untuk membaca Alkitab? Sebaiknya pada pagi hari. Ketika kita baru bangun tidur, kita bersyukur dalam doa kepada Tuhan yang memberi hari baru kepada kita sebelum kita melakukan kegiatan rutin sehari-hari. Itu sebabnya ada motto atau ungkapan, yaitu NB. Apa itu NB? NB itu berarti no Bible, no breakfast. Artinya jangan bangun tidur langsung cari breakfast atau tubruk kopi atau teh lebih dahulu. Saya memahami memang awalnya sulit, terutama bagi mereka yang kebiasaan tidurnya sampai larut malam, dan terutama lagi yang suka bergadang. Merubah kebiasaan itu mulanya memang sulit, tetapi kalau kita mau lakukan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa, pasti mungkin. Sekarang saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini. Apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga ini. Di dalam ayat-ayat ini, yang pertama, pemazmur memulai dengan kata berbahagialah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, berbahagia di sini adalah artinya diberkati oleh Tuhan. Berbahagia dalam pengertian blessed, diberkati oleh Tuhan. Pada umumnya orang berkata bahwa orang yang berbahagia hidupnya adalah orang yang kaya, yang memiliki uang dan harta melimpah. Apa saja yang dia mau,
dia bisa beli dengan uangnya. Pertanyaannya adalah, apa iya orang yang memiliki uang dan harta melimpah hidupnya pasti bahagia? Di dalam kenyataannya banyak orang kaya yang tidak berbahagia hidupnya. Bahkan banyak yang stres, tidak bisa tidur nyenyak, ketakutan dirampok, diperas, ditipu orang. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca atau mendengar tentang salah seorang yang maha kaya di Amerika yang bernama Paul Getty. Pada suatu hari cucu kesayangannya diculik dan si penculik meminta uang tebusan yang cukup besar jumlahnya dengan ultimatum, dengan ancaman, kalau uang tebusan ini tidak dikirim, tidak diberikan, maka cucunya itu akan dibunuh. Saudara, Paul Getty rupanya tidak bergeming. Mungkin dia berpikir bahwa ultimatum, bahwa ancaman ini adalah sekedar ancaman atau gertakan sambal. Maka dia tidak mengirim uang tebusan sebagaimana yang diminta oleh si penculik yang menyandera cucu kesayangannya ini. Setelah batas waktu ditunggu oleh penculik dan uang tebusan tidak dikirim, lalu apa yang terjadi? Saudara, si penculik kemudian dia belum membunuh, tapi dia memotong telinga daripada cucu kesayangan Paul Getty ini, lalu dibungkus dan dikirim kepada sang kakek Paul Getty ini. Dan kisah selanjutnya saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Lalu kemudian pernah juga terjadi salah seorang anak dari orang yang kaya besar di negeri Belanda, yaitu yang punya Heineken bir. Anaknya diculik, saudara. Saudara, banyak anak-anak orang kaya yang kecanduan narkoba karena kurang mendapat perhatian orang tuanya dan menggunakan uang orang tuanya untuk membeli narkoba. Saudara, saya pernah mendengar ini di Indonesia ada cucu dari seorang yang cukup besar kekayaannya, yang memiliki berbagai macam perusahaan. Dan kemudian si cucu ini dalam menggunakan uang dari omanya ini secara tidak bertanggung jawab, ya. Dan satu kali, saudara, dia kedapatan kepergok bahwa dia sedang memakai narkoba dan kemudian berurusan dengan polisi. Jadi, saudara, banyak contoh yang telah terjadi, pernah terjadi, menunjukkan bahwa kekayaan secara materi bukanlah jaminan bahwa seseorang itu memiliki kebahagiaan yang sejati. Kata berbahagia di sini yang dimaksud adalah diberkati oleh Tuhan. Kata berbahagia di sini berarti penuh dengan sukacita yang sejati, yang bukan dari dunia ini. Sukacita oleh karena Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus bekerja di dalam hati orang yang bersandar kepada Tuhan. Dan salah satu buah Roh Kudus adalah sukacita. Sukacita oleh karena Kristus ada di dalam kehidupannya. Sukacita oleh karena menerima
keselamatan yang kekal dari Tuhan. Ada sebuah nyanyian rohani yang berjudul Happiness is the Lord. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy. In my heart, happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Jadi kata pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah membaca Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkannya di dalam kehidupannya. Ini bisa berarti bila orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak suka dan tidak pernah mau membaca Alkitab, justru hidupnya tidak berbahagia, malahan bisa berbahaya. Dia tidak memiliki sukacita yang sejati. Maka dari itu, saudara, biarlah terutama jemaat Kanaan kita sekalian, saya memberikan dorongan agar ikut setia membaca Alkitab, ikut dalam grup GBA Kanaan. Ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik di sini dalam bahasa Inggrisnya istilahnya wicked. Wicked, apa artinya wicked? Adalah orang yang jahat, orang yang keji, orang yang tidak percaya, orang yang tidak kenal Tuhan. Kata berjalan di sini di dalam bahasa Inggrisnya way. Artinya perilaku atau behavior yang tidak menuruti nasihat orang fasik, orang jahat, orang curang, orang yang tidak kenal Tuhan. Sekalipun orang fasik itu mungkin berpengaruh, punya banyak uang dan berkuasa. Saya kira banyak contohnya orang yang mau mendengarkan nasihat orang-orang jahat. Misalnya saja para koruptor, mengajar agama yang sesat, dan lain-lain. Lalu yang kedua, mereka yang berbahagia adalah yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya? Artinya tidak ikut-ikutan atau terpengaruh oleh perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang yang suka mengejek, orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, atau orang yang menjelek-jelekan pemerintahnya sendiri. Saudara, kita tahu bahwa di akhir-akhir ini di media sosial kita banyak bermunculan orang yang menjelek-jelekan pemerintah,
orang yang menjelek-jelekan agama atau keyakinan orang lain. Justru orang yang pindah agama, lalu diundang berceramah menjelek-jelekan agama pihak lain. Tapi yang aneh saudara, justru para pengajar agama yang sesat ini banyak disukai orang, menjadi orang yang terkenal, diundang ke sini dan ke sana. Saya paling tidak suka apabila ada orang Kristen juga ikut-ikutan menjelek-jelekan agama pihak lain. Pada bagian yang kedua saudara, selanjutnya dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah yang pertama, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Taurat di sini maksudnya adalah Alkitab. Alkitab orang Ibrani pada waktu itu. Kitab Taurat yang ditulis oleh Nabi Musa, kitab para nabi. Pada zaman Raja Daud tentunya belum ada Alkitab Perjanjian Baru. Yang ada adalah Perjanjian Lama. Yang kesukaannya Taurat Tuhan adalah orang yang suka membaca Alkitab dan yang merenungkannya siang dan malam. Lalu yang kedua, arti kata yang merenungkan firman Tuhan yang dibacanya itu siang dan malam. Artinya, tidak hanya sekedar membaca, lalu melupakan apa yang baru saja dibaca 1 hari atau 2 hari kemudian. Tetapi yang menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati dan pikirannya. Artinya, firman Tuhan itu terpatri di dalam hati dan pikiran orang percaya, sehingga ia tidak pernah lupa firman Tuhan yang dibacanya itu. Dan inilah yang disebut dengan istilah rema, menyatu di dalam hati dan pikirannya. Lalu bagian yang ketiga mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan. Itu dilukiskan atau digambarkan seperti apa? Yang pertama, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bahasa yang lebih sederhana, pohon atau tanaman yang ditanam di pinggir sungai atau di pinggir kali. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara pernah memperhatikan pohon-pohon atau tanaman yang ditanam di pinggir kali. Saya suka memperhatikan, ya, bahwa pohon-pohon itu selalu hijau daunnya. Terutama pohon pisang, subur sekali kalau ditanam di tepi sungai. Tidak pernah berhenti berbuah, karena pisang itu kan nggak ada musimnya, seperti mangga atau yang lainnya. Jadi sepanjang tahun pisang itu dia bisa berbuah, terutama yang ditanam di tepi sungai. Lalu yang kedua, bahwa orang yang berbahagia yang diberkati oleh Tuhan dilukiskan bahwa ia seperti pohon yang tidak pernah layu daunnya. Saudara, saya kira orang yang suka tanaman, kalau dia melihat tanaman di halaman rumahnya itu layu, kalau emang dia hobi tanaman, tentu dia cari penyebabnya. Mungkin penyebabnya kurang disiram, terutama pada musim panas, ya. Banyak tanaman layu daunnya oleh karena kekurangan air, karena pemiliknya lupa atau malas menyiramnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menggambarkan, pohon di sini menggambarkan orang percaya. Dalam hal ini adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Digambarkan oleh pemazmur bahwa anak-anak Tuhan yang suka
membaca Alkitab, yang suka merenungkan Alkitab, firman Tuhan itu siang dan malam, yang digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, yang daun-daunnya tidak pernah layu. Saudara, orang yang suka membaca Alkitab, perhatikan, terutama coba perhatikan wajahnya. Kalau tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka merenungkan firman Tuhan yang dia baca itu, tidak memberlakukan firman Tuhan itu di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari, itu kita bisa lihat pada penampilannya, pada wajahnya, saudara. Kalau ada orang Kristen, saudara, yang tidak baca firman Tuhan, pasti tidak memiliki sukacita yang sejati. Cirinya apa? Penampilannya, mukanya selalu asem, ya kan? Asem, seperti juga. Tapi saya kira jemaat Kanaan tidak, ya. Mukanya kebanyakan seperti kue tiong cupia, bulat, ya, berseri-seri. Saudara ingat, pada waktu Musa turun dari Gunung Sinai, setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam lamanya, pada waktu dia menerima ke-10 hukum, dia turun dari Gunung Sinai. Lalu orang Israel memandang muka Musa, itu bercahaya, saudara, bersinar. Kenapa? Muka Musa itu menjadi bersinar oleh karena selama 40 hari 40 malam dia dekat dengan Tuhan, dia bergaul dengan Tuhan. Saya harap, saudara, kita tetap setia membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar supaya orang bisa melihat muka kita, wajah kita, tidak sekedar wajah, tapi kehidupan kita itu bercahaya, bersinar seperti Musa. Lalu berikutnya apa yang dikatakan di dalam bagian ayat yang ketiga ini? Bahwa orang yang berbahagia, yang digambarkan sebagai pohon yang ditanam di tepi sungai itu, dikatakan bahwa ia selalu berbuah pada musimnya. Apa yang dimaksud dengan buah di sini? Menurut Perjanjian Baru, kita membaca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, dikatakan bahwa salah satu manifestasi dari buah Roh Kudus itu adalah sukacita. Sukacita yang dihasilkan oleh karena ada Kristus, Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi dikatakan oleh pemazmur, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Artinya pasti sukses. Tetapi kata berhasil di sini artinya luas, saudara. Bukan keberhasilan itu semata-mata diukur dari segi materi. Keberhasilan di sini adalah keberhasilan dalam arti yang luas. Tetapi yang pasti adalah dia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang dilakukannya bersama dengan Tuhan, itu pasti berhasil, pasti sukses. Masih ingat kisah dari Raja Uzia? Dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat yang kelima bagian B. Dikatakan bahwa selama ia mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudara dan saya mau berhasil, setialah membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Saya mengakhiri dengan membaca dari Mazmur 119 ayat yang 105. Apa yang dikatakan
oleh pemazmur di sini. Kita buka Alkitab, saudara. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada zaman pemazmur belum ada listrik. Jadi saudara, pada malam, pada waktu mulai gelap malam, di rumah orang memasang pelita. Pelita ini tentu sinarnya terbatas sekali, untuk jarak dekat saja. Ya, kenapa dia mesti memasang pelita di dalam rumahnya? Kalau tidak, dia tidak bisa melihat di dalam kegelapan. Dia tidak bisa membedakan mana pintu, mana dinding. Iya kan? Mungkin dia bisa terpleset, jatuh di dalam rumahnya sendiri. Maka dari itu, dia memasang pelita. Yang biasanya minyak dari pelita itu dibuat dari minyak zaitun. Tapi kalau dia keluar rumah, saudara, apakah dia membawa pelita? Supaya dia tidak tersandung jatuh di dalam perjalanan, dia membutuhkan tentu alat penerang yang lebih besar, yaitu mungkin semacam obor. Itulah yang dimaksud dengan sulu. Saudara, dalam kehidupan kita, berjalan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita membutuhkan pelita, baik di dalam rumah kita maupun di dalam perjalanan hidup kita, keluar masuk rumah kita. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya ini. Saudaraku yang kekasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikan Mazmur 119 ayat 105 ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari saudara, kita memasuki perjamuan kudus. Saya harap saudara telah mempersiapkan roti dan air anggur di hadapan saudara-saudara sekalian. Mari saya mengajak kita sekalian berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, roti kehidupan. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, seperti kami duduk mengelilingi meja perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kiranya roti dan air anggur yang melambangkan sebagai tubuh Kristus dan darah Kristus, untuk mempersatukan kami dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri, dan mempersatukan kami satu dengan yang lain sebagai tubuh-Mu di dunia ini. Terima kasih, berkatilah roti dan air anggur ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya mengajak kita sekalian mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan
tentang perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman kita ambil roti yang melambangkan sebagai tubuh Kristus. Mari kita makan bersama. Mari bersama-sama sambil mengangkat cawan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita dengan iman minum bersama. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perkenan Tuhan. Kami boleh masih berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah online pada pagi ini. Dan juga kami boleh mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kekuatan yang baru, visi yang baru dalam berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang bulan November ini. Bahkan hari-hari di depan kami. Ya Tuhan, jangan lepaskan kami. Peganglah tangan kami. Peganglah hidup kami untuk senantiasa berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Terutama di masa-masa yang sulit yang kami hadapi selama beberapa bulan ini. Dan juga ke depan ya Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin terganggu kesehatannya. Mari Yesus, tabib agung kami, jamahlah, lawatlah saudara kami yang sakit. Tumpangkan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Oleh bilur dan darah Yesus Kristus, saudara kami ini boleh menerima mujizat kesembuhan yang dari Tuhan. Kami tidak jemu-jemu mendoakan orang-orang tua kami. Bagi Oma Ridwan, di dalam usia yang begitu lanjut, tapi ia Tuhan tetap teguh di dalam iman. Sekalipun ia beberapa kali jatuh ya Tuhan, akan tetapi tangan Tuhan mengangkatnya kembali. Mari Yesus, berikanlah kiranya senantiasa damai, sejahtera, sukacita Tuhan di dalam hati Oma Ridwan. Berkati kepada Ilyas, Wira, dan juga suster yang mendampingi kepada Oma. Biarlah kasih yang dari Tuhan senantiasa menyertai kepada anak-anak-Mu ini. Kami serahkan Oma Ridwan kami di dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan untuk Mama dari Lulu,
mama dari Lingling, mama dari Susi. Tuhan, kiranya karunia keselamatan yang dari Tuhan boleh terjadi atas mama-mama kami ini. Tuhan, ajar kami tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami setia mencari Tuhan dengan membaca dengan teratur firman-Mu hari demi hari. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu seperti kata pemazmur adalah pelita bagi kaki dan juga suluh bagi jalan. Artinya, kami menyadari seperti kata pemazmur, kami membutuhkan terang Kristus melalui pembacaan firman-Mu setiap hari, supaya kami tidak terantuk, supaya kami tidak jatuh di dalam perjalanan hidup ini. Dan kami jangan sampai kami lupa kepada-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan itu setia dalam kehidupan kami. Berkati kepada pemerintah, mulai dari Presiden, para menteri, DPR, MPR, dan juga kami berdoa untuk pilkada yang akan berlangsung di bulan Desember nanti. Mari Tuhan, kasihilah bangsa kami. Sertailah bangsa kami ya Tuhan, agar supaya kemuliaan Tuhan terjadi atas bangsa kami ini. Terima kasih, berkati rencana kami ke depan, di mana kami ya Tuhan sudah kangen, rindu untuk bersama-sama beribadah lagi di dalam rumah-Mu, dalam gereja. Bukakan jalan bagi kami, entah bagaimana caranya, berikan hikmat kepada kami sekalian, untuk kami dapat beribadah kembali di dalam gereja-Mu Kanaan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membawa persembahan persepuluhan kita di awal minggu tanggal pertama di bulan November ini. Seperti biasa, kita yang telah menyiapkan di dalam amplop, kiranya persembahan perpuluhan kita dapat kiranya ditransfer melalui rekening perbendaharaan GGP Kanaan. Ya, apakah besok, hari Senin dan selanjutnya, itu terserah kepada saudara-saudara sekalian. Kita telah diberkati oleh Tuhan, sekalipun dalam masa yang sulit ini, kita sungguh merasakan berkat Tuhan senantiasa mengalir dan kita dicukupkan. Mari kita kembalikan sebagian berkat Tuhan ini untuk pekerjaan Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya mengundang kita sekalian, mari bersama-sama bangkit berdiri dan kita tutup dengan doa, sekaligus kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa yang kekasih, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kami tutup ibadah kami pada pagi ini dengan permohonan ya Tuhan, berjalanlah senantiasa beserta dengan kami, agar kami tetap setia mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah segala persembahan pujian kami, segala persembahan syukur kami, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita yang kekal, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian,
mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha. Ya Tuhan, datanglah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.